Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video podcast kelompok kami dalam rangka Agenda 1 Latsar CPNS Kemdikti Saintek. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kejahatan mass communication yang mencakup penyebaran hoax, ujaran kebencian atau hate speech, serta kejahatan cyber sebagai salah satu isu strategis kontemporer di Indonesia. Isu ini menjadi sangat relevan seiring dengan meningkatnya penggunaan media digital dan media sosial, yang di satu sisi memberikan kemudahan komunikasi, namun di sisi lain juga memberi ruang bagi penyalahgunaan informasi. Perkenalkan, saya Dimas Pujianto selaku moderator, dan telah hadir bersama saya 4 narasumber. Yang pertama ada Bapak Andi Paliu. Beliau berasal dari Politeknik Negeri Fakfak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Apa kabar, Pak Liu? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Pak Liu. Kemudian selanjutnya ada Ibu Antonia Teva dari Universitas Nusa Cendana. Selamat siang, Ibu Nia. Selamat siang Pak Dimas. Oke, apa kabar, Ibu? Puji Tuhan sejauh ini baik-baik saja Pak. Ah, Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini baik sekali ya, di suasana yang cukup cerah di siang hari ini. Terima kasih, Ibu Nia. Kemudian ada Ibu Asri Dia dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Selamat siang, Ibu Asri. Iya, selamat siang Bapak. Halo Ibu, apa kabar Bu Halo, Asri? sehat-sehat. Alhamdulillah baik kabarnya. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir ada Ibu Beru Amalianita dari Universitas Bengkulu. Selamat siang, Ibu Beru. Selamat siang Pak Dimas, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Baik, apa kabar Ibu siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik. Ya, jadi Bapak Ibu, ada materi atau ada isu kontemporer yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Seperti yang tadi sudah saya informasikan, isunya adalah tentang kejahatan mass communication. Nah, seperti yang kita tahu, kejahatan mass communication itu ada beberapa macam. Di antaranya ada hate speech, kemudian ada cybercrime, dan juga ada penyalahgunaan penggunaan media sosial. Nah, yang mau saya tanyakan, apa saja apa yang dimaksud dengan kejahatan mass communication dan mengapa isu ini semakin marak terjadi di era digital? Ya, baik Silakan. mungkin dari saya dulu ya Pak ya. Jadi memang betul dari mass communication ada kejahatan yang muncul di sana. Mungkin bisa kita definisikan kalau kita lihat hal ini muncul ketika informasi itu diproduksi dan disebarkan secara sengaja ya Pak ya. Yang tujuannya itu adalah menyesatkan publik. Itu adalah bentuk dari suatu kejahatan. Betul tadi adalah kejahatan mass communication. Jadi bisa jadi itu bentuknya disinformasi, propaganda, framing manipulatif, ataupun distorsi dari fakta. Seperti itu, Bapak. Baik. Dan mungkin dari Bapak Ibu yang lain, ada yang bisa menambahkan pendapat dari Ibu Asri? Beliau mengatakan bahwa ada disinformasi, kemudian mungkin eh, tidak adanya filter dari informasi digital tersebut. Silakan. Mungkin dari Pak Liu, silakan Pak Liu. Ya, baik kesempatannya, Pak. Kalau menurut saya, kejahatan komunikasi itu adalah kejahatan penyalahgunaan proses dan komunikasi untuk tujuan melanggar hukum dan ataupun itu merugikan orang lain. Mhm, Nah, banyak banyak kasus yang terjadi saat sekarang ini mhm, yang mengindikasi bahwa itu semakin menjamur, bahwa kejahatan itu menyebar luas bahkan ke tempat kita, ruang-ruang privat kita. mhm. Nah, ini adalah merupakan konsekuensi dari eh, penggunaan media sosial yang tidak terkendali menurut saya. Oke, berarti Dan kata kuncinya adalah penggunaan media sosial yang tidak terkendali ya Pak ya. betul, ya. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Liu. Dari Ibu Nia atau Ibu Beru, mungkin bisa menambahkan.
Ya, mungkin saya tambahkan sedikit dari contoh kejahatan mass communication. Tadi sudah disebutkan beberapa oleh Ibu Asri. Mungkin yang akan saya tambahkan ada dua. Yang pertama adalah pencemaran nama baik. Media massa itu digunakan untuk menyebarkan informasi yang merusak reputasi seseorang atau merusak reputasi suatu organisasi. Lalu yang berikut adalah penipuan, di mana seseorang atau organisasi menggunakan media massa untuk menipu orang lain demi keuntungan pribadi. Oke, berarti bisa disimpulkan juga bahwa praktek-praktek tersebut itu dilakukan secara sengaja ya Bu Nia ya? Apakah bisa seperti itu juga Bu? Iya, benar Pak. Dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang salah, bisa juga menyesatkan atau berbahaya kepada masyarakat luas. Baik, terima kasih banyak Ibu Nia. Dan terakhir mungkin dari Ibu Beru. Ya, tadi sudah banyak ya opini dan pandangan dari Bapak Ibu lainnya. Jadi Hmm, saya setuju dengan pendapatnya bahwa mass communication atau kejahatan eh, publik ini dia ya salah satu bentuk kejahatan yang menyebarkan informasi secara luas ya. hmm, Secara luas baik itu yang sifatnya merugikan maupun bisa jadi nanti pengaruhnya kepada aspek psikologis, hukum dan sosial dari eh, korbannya gitu. Jadi tadi ada banyak seperti penipuan, mungkin tadi ada hate speech, eh, hmm, hoax dan lain sebagainya. hmm. Seperti Iya, terima kasih banyak pendapatnya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari definisi atau mungkin dari beberapa contoh yang Bapak Ibu sudah kemukakan, dapat ditarik kesimpulan atau mungkin dapat ditarik beberapa fenomena atau isu yang sering terjadi atau bentuk gitu ya, bentuk dari mass communication, kejahatan mass communication itu. Nah, kalau kita lihat di era saat ini, Bapak Ibu, kita masuk di era digital, kemudian di era yang dimana kita mungkin ketergantungan dengan gadget, ketergantungan dengan fitur-fitur online. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa sedikit share bentuk kejahatan mass communication yang sedang trending saat ini. Silakan. Mungkin dari Ibu Nia. Menurut saya yang sedang trending saat ini, salah satunya adalah gosip ya. Kayaknya gosip ini lumayan untuk menyebarluaskan informasi yang salah, tapi bisa juga untuk mencemarkan nama baik seseorang. Ini menurut saya yang paling trending saat ini, Pak. Oke, dan kita dengan mudah ya Bu ya mengakses berita atau gosip-gosip tersebut ya, khususnya di Ya. media sosial ya. Baik. Atau mungkin yang lain bisa juga scam ya, Pak, sosial media scam. Hmm, Jadi penipuan yang menggunakan sosial media untuk mencuri uang atau informasi seseorang atau pribadi. betul. Baik, terima kasih banyak Ibu Nia. Mungkin silakan Bu Beru, ada yang mau ditambahkan? eh, sekarang ini kan juga sedang maraknya penggunaan AI ya Pak ya. Hmm, Jadi penipuan di sosial media itu sangat-sangat sekarang itu bahkan video AI itu agak susah dibedakan itu mana yang asli mana yang tidak. Beberapa seperti banyak penipuan atau scam itu mengatasnamakan beberapa mungkin saudara-saudara kita gitu ya dengan hmm, menggunakan suara yang seperti asli. hmm, Kemudian ada beberapa video kalau lihat di TikTok itu banyak seolah-olah seperti artis gitu ya sedang memberikan sebuah apa ya eh, hadiah-hadiah tertentu yang mungkin beberapa orang awam itu melihat bahwa itu sebuah yang real gitu ya, hmm, sesuatu yang real ya. Padahal itu adalah beberapa buatan AI. Nah, sekarang yang menjadi perhatian saat ini tuh itu bahwa apa ya, kemajuan teknologi juga perlu diimbangi dengan beberapa kebijakan kita bijak hmm, dalam menggunakan media sosial dan teknologi itu sendiri gitu. betul ya. Karena memang banyak berita di luaran sana yang mencatut nama orang atau mungkin fisik seseorang, suara seseorang menggunakan Bahkan suara kita sendiri gitu ya. ya betul 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 betul. Dan itu ya
bisa dibilang kejahatan yang cukup luar biasa karena kan kita tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu ya Ibu ya. Baik, nah ini cukup menarik nih Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Asri atau Pak Liu bisa menambahkan beberapa isu yang menjadi trending akhir-akhir ini yang Kalau berkaitan dengan kejahatan mass communication. Ya, kalau dari saya mungkin pada saat ini sudah menonjol sekali terkait yang potongan-potongan video ya, Pak ya. Banyak Mm, sekali potongan-potongan video itu yang tujuannya adalah untuk clickbait. Padahal mm, kan itu juga dikemas dan dijadikan dalam judul yang sensasional, yang mm, berkaitan clickbait tadi agar viral. Padahal kan itu juga potongan-potongan informasi itu dijadikan suatu hal yang sifatnya jadinya terpelintir atau disinformasi tadi. Tuh. mm, Kemudian juga selain itu juga ada framing manipulatif ya Pak ya, juga cukup marak pada saat ini di mana fakta-fakta juga disajikan secara selektif sebenarnya untuk membentuk suatu opini tertentu mm, jadinya disinformasi lagi. Dan juga ada penyalahgunaan konten visual seperti yang tadi yang sudah disebutkan juga sama Ibu Beru ya, terkait dengan AI, video atau gambar yang diedit jadi dikeluarkan dari suatu konteks yang sehingga akhirnya itu bisa menjadi penyesatan di ruang publik seperti itu sih Pak. Baik. Nah, sebelum saya ke Pak Liu, kalau dari beberapa kegiatan atau dari beberapa fenomena kejahatan mass communication ini, tentunya kan pasti akan ada orang-orang atau kelompok yang terdampak. Nah, itu nanti kita akan bahas ya. Tapi saya mau dengar dulu nih dari Pak Liu, isu terkini apa menurut Pak Liu ya, pandangan Pak Liu dan juga mungkin observasi Pak Liu yang berkaitan dengan kejahatan mass communication ini, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Eh, Kalau menurut saya, dari analisa isu-isu terkini yang saya dapatkan, Mhm, itu kejahatan eh, komunikasi massa itu bukan hanya pelakunya itu eh, sebatas individu atau mhm, kelompok-kelompok kecil. mhm, Bahkan lebih besar daripada itu, kejahatan komunikasi itu dilakukan oleh negara dan mhm. itu terstruktur. Oke. Contoh misalnya terjadi perang opini antara satu negara dengan negara yang lain, Mhm, di mana kita tidak bisa lagi untuk apa namanya menarik kebenaran dari informasi tersebut karena itu didistorsi oleh kepentingan-kepentingan politik mhm, ataupun kepentingan-kepentingan ekonomi. Contoh misalnya kita melihat perang sekarang, perang Rusia dan Ukraina. Kita bisa melihat bahwa dalam perang tersebut itu bukan hanya terjadi perang secara fisik, mhm, tetapi juga perang penyampaian informasi, perang ideologi, mhm, sehingga fenomena proxy war mhm, ataupun apa namanya eh, penyebaran eh, isu mhm, atau komunikasi di tingkat negara itu sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Mungkin itu untuk sementara, Pak. mhm. Baik. Nah, berarti kan memang dari kejahatan mass communication ini seperti yang tadi Pak Liu informasikan juga nggak hanya dilakukan oleh individu, kelompok kecil, tapi juga dalam skala yang lebih besar. Ya, mungkin Betul, betul. batasannya negara dan itu bisa berkaitan erat dengan proxy war, di mana proxy war itu kan juga salah satu isu kontemporer juga ya Pak ya. Mungkin itu bisa nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Ini cukup menarik nih Bapak Ibu. Dan juga tadi saya sempat menangkap tentang apa ya propaganda dan juga disinformasi yang dilakukan di dalam kejahatan mass communication ini. Nah, kejahatan mass communication ini seiring dengan berjalannya waktu itu makin sering terjadi. Nah, yang saya mau tahu nih dari Bapak Ibu sekalian, kalau saya pribadi sebagai pengguna media sosial yang cukup aktif, saya
mendapatkan kejahatan mass communication itu lebih banyak atau paling banyak itu di media sosial. Karena balik lagi, media sosial itu cakupannya sangat luas dan berdasarkan algoritma juga saat kita mengaksesnya gitu. Tapi kalau dari pandangan Bapak Ibu semua nih ya, di mana yang paling sering terjadi di kejahatan mass communication ini? Apakah di media sosial, platform berita online, atau aplikasi pesan instan? Dan mengapa ada di platform tersebut, Bapak Ibu? Silakan. Mungkin dari Ibu Asri, silakan Bu. Ya, baik Bapak, betul sekali. Kalau misalnya untuk di mana ya sering terjadi miscommunication ini, pastinya ya yang paling luas itu pasti terjadi di media sosial ya, karena memang sifatnya itu terbuka dan betul tadi Bapak bersifat algoritma ya Pak ya. Apalagi sekarang TikTok, sekarang juga kayaknya Instagram juga tidak tahu siapa yang kita kita nggak follow tapi muncul ya Pak ya di beranda Instagram kita seperti itu. Nah, konten-konten yang jahat inilah yang tadi diinformasi itu memicu emosi cenderung kemudian tiba-tiba disebarkan seperti Hmm. itu. Kemudian juga aplikasi pesan instan mungkin WA Group ya Bapak ya. WA Group juga kadang-kadang grup keluarga nih tiba-tiba ada penyebaran isu hoax kemudian disebar-sebarkan itu sering juga terjadi. Kemudian juga ya di media online juga mungkin berita-berita online juga. Jadi memang media sosial itu luar biasa sekali dampaknya terhadap hal ini sih Pak, seperti itu. Oke, jadi kalau dari Bu Asri memang yang terbesar itu adalah dari media sosial karena kita itu merupakan sebuah ruang terbuka dan dari ruang terbuka itu sangat bebas untuk kita bagi, untuk kita share gitu ya dan pasti dari media sosial itu akan turunannya ke bisa ke pesan instan atau mungkin bisa ke platform berita online juga ya Bu ya. Oke, baik terima kasih Bu Asri. Kalau dari Ibu Nia mungkin secara pribadi atau mungkin secara Eh, imparsial. Sama seperti Pak Dimas ya, karena saya pengguna yang cukup aktif di media sosial, sedangkan untuk platform berita online atau lainnya jarang saya akses. Hmm. Jadi menurut saya yang paling banyak terjadi ini di media sosial. Kadang-kadang kita bukan cuma melihat yang muncul di beranda, tapi kalau tidak sengaja mengklik kolom komentar, justru ada hate speech dan opini-opini yang menggiring kita untuk semakin emosi ya terhadap apa yang sedang terjadi. Menurut saya, kenapa ini bisa terjadi di media sosial, itu karena yang pertama jangkauannya luas, Mhm. terutama untuk generasi muda sekarang, hampir semua orang itu menggunakan media sosial. Jangkauan internet juga mudah diakses sekarang, sehingga memungkinkan pelaku kejahatan mass communication untuk beraksi. Lalu yang berikut, yang kedua, beberapa platform media sosial itu memungkinkan kita untuk menyembunyikan identitas atau kita boleh pakai nama samaran. Jadi akibatnya semakin memicu kejahatan mass communication ini. I see. Ya balik lagi kita tidak bisa apa ya melihat atau mengidentifikasi pelakunya ini yang sebenarnya siapa gitu Bu ya karena jangkauannya cukup luas kemudian diberikan kebebasan juga untuk membuat data itu anonim gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Nia. Kalau dari Pak Liu atau Bu Beru? Ya, saya tambahkan mungkin. Eh, jadi kebebasan berpendapat di media sosial itu adalah merupakan konsekuensi dari kebebasan kita dalam Mhm, berpikir. Tetapi kebebasan berpendapat itu yang kita amati sekarang ini itu justru tidak dilandasi mhm, oleh kebebasan berpikir sebagai basis kebebasan berpendapat itu. mhm, Sehingga kebanyakan apa yang dituliskan atau apa yang disampaikan di media sosial itu eh, sama sekali tidak kredibel mhm, dan tidak tervalidasi secara logis. Itu disebabkan karena kemudahan akses, mhm, kemudian eh,
setiap orang itu bebas dalam mengemukakan pendapatnya, Hmm, sehingga tidak ada semacam filtrasi hmm, ataupun tidak ada apa namanya keahlian khusus di media sosial yang apa namanya keahlian khusus yang ditujukan untuk apa namanya untuk menyampaikan sesuatu itu tidak ada hmm, karena semua jenjang umur itu bisa memakai, kemudian setiap perspektif itu bisa memakai sehingga eh, terjadi apa apa yang biasa kita dapatkan seperti hoax, hmm. kemudian ujaran kebencian dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Baik, berarti memang ya dari kebebasan itu saking bebasnya mungkin ya Pak ya, tidak ada filtrasinya dan keahlian khusus misalnya dalam menyampaikan pendapat di ruang publik dan banyak orang yang dengan apa ya dengan seenaknya juga gitu ya mendobrak batasan-batasan atau mendobrak aturan-aturan tidak tertulis dalam menyampaikan pendapat di ruang publik sehingga yaitu tadi saat kita membuka kolom komentar yang kita lihat hate speech atau mungkin penggiringan opini dan juga apa em, ya dukungan atau ya mencoba untuk mempengaruhi kita gitu ya untuk percaya ke satu hal atau mungkin ke hal yang lain dari mungkin dari satu kalimat tersebut kali ya dan ya saya setuju banget dengan Pak Liu bahwa dari kebebasan itu tentu ada konsekuensinya ya. Jadi semakin bebas dalam artian bebas itu bukan sesuatu yang positif tapi ternyata ada juga hal yang negatif. Nah, saya mau tahu juga nih dari Ibu Beru eh, ada tanggapan lain nggak Ibu mengenai kejahatan mass communication ini yang mungkin pernah Ibu Beru temukan atau mungkin Ibu alami sendiri? Iya. Eh, Kalau saya lihat ya, secara masif memang kalau mass communication ini paling banyak kita temui di media sosial. Tadi yang seperti dijelaskan oleh Bapak Ibu lainnya bahwa kita kan ada kebebasan untuk berpendapat, namun ada beberapa hal yang tidak diiringi dengan tadi etika, kemudian bagaimana kita cerdas dalam memilih beberapa konten. Karena tadi juga dijelaskan kalau di media sosial tuh banyak clickbait yang bisa menggiring beberapa opini Hmm. tertentu ya. Ya memang ada beberapa hal yang memang itu menjadi tujuan dari eh, beberapa orang tertentu ya atau oknum tertentu atau beberapa kelompok tertentu yang memang menggiring supaya mungkin beberapa masyarakat atau siapa yang akan melihat konten tersebut untuk beropini sama dengan konten yang akan disebarkan gitu. Jadi kemudian kurangnya verifikasi Hmm. untuk beberapa konten ya yang saya lihat. Jadi tidak terfilter artinya pengguna dari sosial media kemudian konten-konten tertentu yang sesuai dengan usia semisal gitu ya. Jadi seperti orang tua mungkin tidak tahu apa yang di dilihat oleh konten-konten yang dilihat oleh anak-anaknya. Karena kan sekarang sangat menurut saya sangat selalu bebas gitu. Yang saya lihat juga kalau saya lihat di kolom-kolom komentar khususnya seperti X, di Hmm. X mungkin di dan media sosial itu sekarang itu penggunaan kalimat-kalimat tertentu atau kata-kata tertentu tuh itu yang mungkin kita anggap tabu sekarang itu menjadi seperti komunikasi publik saja gitu. Saya itu kadang kaget gitu. Memang se brutal ini gitu ya. Bahasa komunikasi di publik itu sangat eh, wow gitu ya. Artinya Ya. kok sekarang penggunaan bahasa itu tidak menjadi sebuah hal yang kalau kita biasanya menggunakan bahasa itu, wah kita akan malu gitu. Nanti Hmm. apa anggapan orang berbahasa seperti itu yang dilihat komentarnya oleh banyak orang gitu. Tapi sekarang itu menjadi hal yang dinormalisasi menggunakan kata-kata hal-hal yang menurut saya itu tidak etis gitu untuk komunikasi secara publik seperti itu sih Pak. I see. Berarti memang kalau dari pendapat Bapak Ibu, yang paling besar itu ada atau terjadi di media sosial. Karena itu tadi, kita tidak bisa memfilter, kemudian tidak ada keahlian khusus, dan
akhirnya ada pergeseran penggunaan kata yang mungkin sebelumnya kita anggap tabu, tapi sekarang sering digunakan di kolom komentar media sosial. Nah, apalagi tadi juga disampaikan juga bahwa kita tidak bisa mengontrol penggunaan media sosial atau mungkin platform online oleh anak-anak kita. Karena ya itu tadi, kalau dari pendapat atau pengalaman saya juga, saat pembuatan akun itu kita bisa memalsukan usia, ya kan? Kita bisa memalsukan juga eh, tahun lahir, tanggal lahir dan segala macamnya. Walaupun di situ sudah jelas usia minimum saat pembuatan akun tersebut. Nah, pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan informasi itu tadi, siapa saja pihak yang terdampak oleh kejahatan mass communication ini? Karena kalau dari paparan Bapak Ibu bisa dibilang bahwa hampir semuanya terdampak, tapi mungkin Bapak Ibu bisa mengelaborasikannya lebih lanjut lagi mengenai pihak-pihak yang terdampak oleh kejahatan mass communication ini. Oke, Ya, silakan. mungkin saya mau beropini. Eh, Kalau siapa yang akan terdampak, sebenarnya kita semua eh, bisa jadi gitu ya. Suatu saat akan menjadi korban ketika gitu ya. Ketika itu tadi bahwa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita tahu bahwa kita harus memverifikasi beberapa konten yang tadi apakah ini tujuannya akan menggiring opini tertentu, apakah ini benar kontennya. Artinya jika kita mungkin menelisik lebih detail, lebih teliti, ya mungkin kita akan terhindar untuk menjadi korban. Menurut saya semua orang ya itu ya rentan juga untuk menjadi korbannya ketika mereka tidak bijak dalam menanggapi beberapa konten atau ujaran-ujaran kebencian ataupun penipuan dan sebagainya yang tidak terverifikasi secara jelas seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ya, Ibu Berry. itu singkat dari saya, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Kalau dari Bapak Ibu yang lain, siapa saja yang Ya, mungkin yes, silakan Pak Liu. ya sedikit. Mungkin saya juga sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Beru Mhm, bahwa kita semua adalah merupakan atau berpotensi untuk menjadi korban. mhm, Nah, korban dari kejahatan komunikasi itu siapa saja, baik itu eh, individu mhm, ataupun kelompok atau ataupun bahkan negara. mhm, Kita bisa ambil contoh misalnya ketika ada ujaran kebencian disampaikan kepada salah satu etnis atau suku tertentu ya, bahkan dampaknya itu ya satu suku itu. mhm, Sehingga kita perlu apa namanya eh, melakukan perbaikan yang sifatnya sistematis terhadap apa yang terjadi saat ini di media sosial mhm, sehingga hal tersebut eh, tidak terulang lagi. mhm, Dan ini butuh kolaborasi karena masalah yang sudah timbul itu sudah sangat kompleks mhm, sehingga untuk menangani hal tersebut tidak hanya satu dua orang saja, mhm, tetapi butuh kolaborasi yang intens antara pemerintah, mhm. kemudian masyarakat, eh, kemudian juga mungkin platform media sosial, perusahaan yang memiliki media sosial itu, mungkin seperti itu. Berarti memang butuh kerjasama yang dari atas sampai bawah juga ya Pak ya, untuk bisa Betul, betul. memantau itu ya. Baik, terima kasih Pak Liu. Mungkin dari Ibu Nia atau Ibu Asri. Baik Pak, setuju Pak. Hampir semuanya itu bisa karena dampaknya ya.
Hmm. Karena memang dari ya pastinya yang pertama paling masyarakat ya Pak ya paling tentu merasakan dampaknya karena mulai dari kebingungan dari informasi itu sendiri karena terkait dengan apa benar atau tidak gitu kan. Kemudian bahkan bisa menimbulkan rasa cemas Bapak kalau misalnya ada informasi-informasi yang mungkin belum tentu itu terjadi. Kemudian sampai kadang adanya konflik antar masyarakat itu sendiri atau konflik antar netizen lah karena dari beberapa sumber informasi yang berbeda lah bertengkar hanya karena itu. Kemudian juga instansi pun juga pastinya berdampak karena kalau misalnya ada beberapa hal ataupun informasi yang salah diinformasikan kepada publik itu juga bisa menurunkan kepercayaan publik ya Pak ya terhadap kebijakan ataupun layanan di negara kita. Ini pun juga berbahaya karena kepercayaan itu kan merupakan modal utama ya dari dalam suatu roda pemerintahan seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Asri. Kalau Bu Nia, ada yang mau ditambahkan? Sejatinya saya setuju ya dengan pendapat Bapak dan Ibu-ibu yang sebelumnya. Artinya bahwa kita semua ini berpotensi untuk terkena dampak dari kejahatan mass communication ini. Tapi kadang-kadang kita juga tidak aware kalau sebenarnya pelaku kejahatan sendiri juga berdampak untuk kejahatan yang dia buat. Paling tidak kalau misalnya diketahui identitasnya, artinya bahwa reputasinya akan menjadi buruk, lalu kemudian bisa terkena stigma sosial dari masyarakat, dan minimalnya adalah mereka yang menyebarkan ujaran kebencian, seperti yang kita tahu mungkin di platform media sosial seperti TikTok, artinya mereka ada kerugian materi, di mana mereka harus hire buzzer atau misalnya menciptakan 2 atau 3 akun. Jadi kemungkinan berdampak kepada psikologi, bagaimana mereka harus multitasking ya dalam mengelola akun-akun ini atau kemudian kerugian materi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi semua bisa terkena dampak termasuk juga pelaku kejahatannya. Baik, karena memang ya itu tadi ya, kejahatan mass communication ini bentuknya sistematis, terstruktur, dan pastinya menelan banyak biaya juga karena itu tadi ya ada buzzer. Nah, mungkin singkat saja Bapak Ibu sebelum saya ke pertanyaan yang terakhir. Dari kejahatan mass communication ini biasanya di momen atau situasi apa yang memicu munculnya kejahatan mass communication ini? Kalau tadi kan ada buzzer ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada pendapat. Oke, biasanya di situasi ini, di momen ini gitu. Silakan. Oke, kalau dari saya biasanya kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya itu pada saat pemilu Bapak. Pemilu Pemilu, ya. nah itu kita tahu sendiri ya gimana ada banyak banget bazar terkait dengan pemilu. Kemudian juga mungkin perubahan kebijakan besar kayak ada kemarin waktu masih Ibu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan itu terkait dengan penambahan pajak. Nah itu juga luar biasa sekali ya dampaknya. Kemudian bencana alam yang baru-baru ini kita rasakan juga itu luar biasa juga dampaknya itu juga meningkat sekali karena di sanalah kebutuhan informasi itu sangat tinggi terkait hal-hal tersebut pemilu, perubahan kebijakan besar, bencana alam. Tapi waktu untuk berpikir kritis itu seringkali sempit. Jadi yang tadi kurangnya aware ataupun verifikasi Hmm. terkait dengan informasi yang sudah kita terima itu benar atau tidak itu disinformasi itu di sana seperti itu sih. Karena banyaknya informasi justru sedikit waktu kita untuk mencari kebenarannya ya. Betul. Oh, baik, terima kasih Bu Asri. Silakan dari Pak Liu, Bu Beru atau Bu Nia. Momentum apa, situasi apa? Ya, betul tadi seperti Ibu Asri ya. Jadi ada banyak sebenarnya momen-momen tertentu yang itu tuh membuat kita itu bingung sebenarnya ya. Ini sebenarnya yang benar yang mana? Karena informasi yang diberikan oleh media itu ya, mau sosial media atau media massa itu sangat masif gitu ya, Hmm. sangat masif dan itu banyak opini. Jadi eh, beberapa muncul ketika memang ada situasi yang sifatnya sedang viral gitu ya. Kemudian mungkin ada beberapa yang kayak pejabat kita yang mungkin secara komunikasi publiknya tidak bagus gitu ya. Jadi menimbulkan beberapa polemik di antara masyarakat yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, tapi kebanyakan sih kontra gitu ya. Eh, ini juga menjadi dampak juga, artinya bahwa eh,
pemimpin-pemimpin kita mungkin yang atau khususnya para pejabat mungkin juga memiliki komunikasi yang buruk juga menurut saya. Jadi itu memicu masyarakat juga untuk berkomentar yang Hmm. sifatnya ya sebenarnya variatif, tapi terkadang itu eh, apa ya terjadi bingung antara mana yang kritis gitu ya, kemudian mana yang sifatnya hujatan gitu ya. Jadi kan mana yang sifat itu solutif itu. Jadi Mhm. saya lihat itu momennya sangat-sangat variatif, tapi itu lebih kepada sebenarnya kita itu juga sebenarnya harus bijak juga dalam melihat suatu hal yang sedang mungkin viral gitu ya, yang sedang dibahas, yang lagi hangat-hangatnya. Jadi akan ada banyak situasi yang membuat kita harus tetap menjadi aware, kemudian wise gitu ya untuk menanggapi beberapa hal gitu. Iya, bahkan kita sendiri nggak bisa yang tadi Ibu Beru informasikan bahwa nggak bisa menilai apakah komentar itu ya sifatnya solutif, kritis, atau hanya sekedar menghujat saja gitu ya. Oke. Karena kembali lagi kan kepada opini masing-masing orang itu memiliki persepsi berbeda terhadap memandang suatu objek ya atau suatu situasi tertentu. Jadi kebenaran itu kan sifatnya apa ya? Mungkin secara individualistik juga ya. Artinya beberapa mungkin yang saya anggap benar di diri saya mungkin bisa jadi salah di anggapan Pak Dimas gitu ya. Oh, baik. Terima kasih banyak Ibu Beru dari Palio atau Bunia. Ya, mungkin saya sedikit terkait dengan pertanyaan tadi bahwa kapan momentum meningkatnya kejahatan kejahatan komunikasi itu terjadi. Mhm, Kalau menurut saya itu pada saat terjadi konflik. mhm, Nah, contoh misalnya ada dua orang tokoh publik yang sedang berkonflik, mhm, itu masing-masing eh, pendukung kedua tokoh ini pasti akan saling saling nyerang. Nah, kebenaran yang ingin ditampilkan pada saat sekarang ini itu kan bukan diukur dari eh, melalui pendekatan akademik, mhm, tetapi kebenaran itu diukur dari viralitas sebuah berita. mhm, Sehingga para pendukung ini itu mencoba untuk menampilkan kebaikan-kebaikan tokoh yang dijunjungnya, mhm. kemudian melakukan juga pembusukan karakter terhadap lawan dari tokoh yang didukung ini. Nah, ini sangat apa apa namanya? Ini sangat memprihatinkan karena kita tidak lagi apa namanya? Menulis komentar atau berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang objektif, Mhm. tetapi karena didorong oleh fanatisme apa yang berlebihan gitu, Betul. sehingga terjadilah apa namanya perang perang pendapat di media sosial yang cenderung itu destruktif terhadap kesatuan dan persatuan kita sebagai sebuah negara dan bangsa. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Liu. Dan mungkin ya contoh nyatanya kalau ada fanbase dari kelompok musik tertentu saling serang gitu ya. Oke. Bu Nia, Ya, ada. saya merasa setiap kali membuka sosial media atau memegang handphone, sepertinya ada potensi untuk kejahatan komunikasi ini. Jadi misalnya ketika membuka email, biasanya kan ada ya email-email penipuan dari jurnal-jurnal predator yang tiba-tiba masuk ke email kita, atau misalnya iseng saja membuka TikTok, ingin mencari tahu tentang idola, lalu membuka kolom komentar, ternyata ada hate comment tentang idola kita. Atau misalnya kayak di saat-saat tertentu ketika sedang menggunakan telepon genggam, tiba-tiba ada telepon-telepon scam yang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan tertentu untuk entah itu untuk pemberian hadiah atau misalnya tawaran kartu kredit dan lain sebagainya. Jadi menurut saya bisa terjadi kapan saja setiap kali kita punya kesempatan untuk membuka sosial media. Walaupun mungkin sifatnya tidak terlalu luas atau
urgen seperti misalnya pemilu atau bencana alam, tetapi kadang kita pribadi hanya ingin share sesuatu misalnya, lalu orang-orang itu sudah menimbulkan hate comment, oh dia share seperti ini, kayaknya seperti ini deh. Jadi atau kadang-kadang ada isu yang viral tidak kita share di sosial media kita, lalu kemudian kita pribadi juga dianggap sebagai tone deaf. Oh iya betul, 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 betul. Jadi banyak apa ya, judgment ya, apakah kita peka dengan yang terjadi isu saat ini gitu. Tapi ya balik lagi karena susah atau sulit untuk difiltrasi itu ya. Nah, terakhir nih Bapak Ibu, dari banyaknya latar belakang atau mungkin macam kejahatan mass communication itu, langkah antisipasi dan rekomendasi solusi dalam menghadapi kejahatan mass communication ini, khususnya peran kita sebagai aparatur sipil negara. Silakan. Ya, boleh, Silakan Ibu Beru. Mas. Baik, kalau terkait dengan solutif ya, sebagai kita sebagai pegawai negeri sipil, artinya kan sebenarnya kita diminta untuk di posisi yang netral gitu ya. Karena sekali lagi ASN adalah berada pada posisi yang netral dalam artian bahwa artinya bukan berarti kita tidak boleh mengkritisi suatu hal gitu ya. Dalam artian kita tidak boleh tadi yang seperti dikatakan fanatik kepada hal-hal tertentu gitu ya. Fanatik kepada mungkin kelompok tertentu, mungkin dengan apa namanya opini tertentu gitu ya. Jadi kita melihat sebagai posisi yang netral, tidak memihak kepada suatu dan hal, tidak punya kepentingan khusus juga gitu ya. Artinya kita harus menjaga marwahnya di sana karena kita bagaimanapun kita juga bagian dari pemerintah sebenarnya. Eh, di kitalah sebenarnya juga salah satu yang menjadi nanti bagian dari kepemerintahan yang ya dengan sekarang yang kita sendiri secara pribadi ya berkomitmen gitu ya, berkomitmen untuk bisa menjadi nantinya ya bagaimana kita eh, pegawai negeri sipil yang mempunyai nanti integritas salah satunya ya dalam komunikasi secara publik salah satunya gitu ya. Artinya bisa menahan diri gitu. Karena ada status yang melekat pada diri kita gitu kan. Salah satunya itu ASN. Kita memiliki beberapa kode etik yang perlu kita jaga gitu ya. Jadi mungkin kalau saya secara pribadi gitu ya, ataupun kita sebagai nantinya seorang ASN ya, ataupun PNS, itu ya mungkin akan menjadi lebih bijak gitu ya, menjaga integritas kita yang sudah diamanatkan oleh kita, yang sudah diperjuangkan dan sudah bersyukur sampai pada posisi ini. Jadi apapun itu mungkin kita akan menjadi lebih baik ke depannya sesuai dengan eh, hal-hal yang akan melekat pada diri kita seperti itu, Pak Dimas. Baik, terima kasih banyak Bu Beru. Jadi netralitas, tapi juga kita tidak mengenyampingkan apa ya, kepekaan itu sendiri ya. Baik, Bu Beru, silakan untuk yang lain, narasumber yang lain. Ibu Asri, Bu Nia, atau Pak Liu? Ya mungkin sedikit Pak. Ya upaya untuk apa ya? Upaya untuk menanggulangi eh, kejahatan komunikasi ini ya menurut saya itu adalah pendidikan. Mhm, Ya, pendidikan literasi digital itu penting pada saat sekarang ini karena lewat pendidikan itulah semua berita, mhm, semua informasi yang masuk itu bisa disaring dengan pendekatan yang akademis. mhm, Kemudian juga lewat literasi digital itu kita bisa mengetahui kira-kira eh, informasi seperti apa yang harus disebar mhm. dan informasi seperti apa yang tidak boleh disebar. Sehingga pemahaman kita terhadap regulasi eh, bermedia sosial itu bisa menjadi penyaring.
Mhm. terhadap apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Begitupun dengan pengetahuan tentang etika bermedia sosial, apa yang baik dan apa yang buruk. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya itu tabu menurut kita itu dinormalisasi di era sekarang ini. Karena sebagaimana yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa sekarang sudah banyak bahasa, sudah banyak tontonan yang dulunya itu sesuatu hal yang dianggap tabu atau asusila, Mhm. sekarang sudah dinormalisasikan Mhm. dan itu akan sangat berdampak serius terhadap perkembangan generasi pelanjut kita di masa depan. Nah, terkhusus untuk kita yang ASN sebagai orang yang berada di dalam sistem ini ya, kita harus meningkatkan pemahaman kita terkait dengan literasi digital dan juga terkait dengan regulasi yang mengatur tentang penggunaan media sosial itu. Mhm. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Liu. Mungkin sedikit saja dari Bu Asri atau Bu Nia. Kalau dari saya memang lebih meningkatkan dari literasi media ya Pak ya, karena memang dalam konteks ASN pun kita sebagai ASN, literasi ini juga membantu kita untuk memahami mana informasi yang valid dan tidak, mana yang masih perlu diverifikasi sehingga kita juga tidak ikut terjebak dalam arus untuk informasi yang bermasalah tadi. Kemudian juga betul etika komunikasi juga menjadi hal yang penting juga, karena aktivitas dari komunikasi termasuk di media sosial pribadi pun kita juga harus tetap jaga, karena itu juga etika bermedia sosial. Seringkali juga dipersepsikan sebagai cerminan kita sebagai seorang ASN juga seperti itu. Sehingga kehati-hatian dalam yang tadi kita boleh menyampaikan pendapat, sebenarnya kan kita juga bisa bebas untuk menyampaikan pendapat, tapi lebih ke etikanya seperti apa, kemudian kehati-hatian juga dalam menjaga sikap dalam beretika bermedia sosial sih, seperti itu sih. Kemudian Baik. kita juga sebagai penyeimbang informasi ya, berarti kita juga bukan secara reaktif, Mhm. tapi dengan pendekatan yang tenang, kemudian juga yang pastinya valid, dan hal ini juga membantu untuk kita meredam informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam Baik. media seperti itu. Iya, terima kasih banyak Ibu Asri. Bu Nia, apakah ada tambahan? Karena memang waktu kita eh, sebenarnya sudah habis, tapi nggak apa-apa kalau misalnya Bu Nia mau ada tambahan. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit, telah disampaikan cukup banyak oleh Bapak Ibu sebelumnya. Eh, Singkat saja, jadi sebelum kita mengedukasi atau melindungi orang lain, mungkin kita sebagai ASN dimulai dari diri sendiri. Jadi Hmm. melindungi diri sendiri dari kejahatan mass komunikasi, lalu kemudian mengedukasi diri sendiri dengan meningkatkan literasi media, minimal tidak membagikan informasi pribadi kita kepada orang lain. Hmm. Baik, terima kasih banyak Ibu Nia dan juga terima kasih kepada seluruh narasumber atas pandangan yang sangat komprehensif. Jadi dari diskusi ini, Bapak Ibu dapat disimpulkan bahwa kejahatan mass communication merupakan isu strategis kontemporer yang memerlukan kesadaran, literasi digital, dan tanggung jawab bersama. Kita sebagai ASN dituntut untuk berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang sehat, edukatif, dan beretika demi mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dari informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, pertama pendidikan, lalu kita dituntut juga untuk netralitas, tapi tidak menutup diri dari informasi, namun juga bagaimana kita membagikan informasi tersebut, kemudian pengetahuan terhadap etika berdigital di dunia digital, tidak reaktif dalam menanggapi atau saat membaca sebuah komentar, dan juga sebagai penyeimbang informasi. Nah, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, dan demikian video podcast kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sama.